Halo semua, apa kabar? Kita lanjut lagi belajar React-nya, yaitu kita belajar menghandle error. Untuk error yang akan kita handle, yaitu fetch data. Karena ketika kita fetch data, bisa saja terjadi kegagalan. Entah itu karena networknya disconnect, atau koneksinya buruk, atau dari API-nya yang bermasalah, atau hal lainnya. Karena kalau tidak di-handle errornya, akan menyebabkan user experience yang buruk. Nah, untuk menghindari hal itu, kita sebagai developer harus menghandle error tersebut. Untuk sampel projectnya sendiri, saya masih menggunakan aplikasi code yang telah kita buat. Untuk itu, silakan pergi ke custom hooks yang telah kita buat, yaitu di use fetch. Untuk menghandle errornya, kita menggunakan try catch, seperti halnya yang ada di JavaScript biasa. Di bagian function getData, kita berikan try catch. Kita berikan di sini try catch. Kemudian, mulai dari variabel signal sampai di set is loading, kita pindahkan di dalam try, tekan Alt atas. Setelah itu, kita akan mengecek untuk res-nya. Di bawah res, kita berikan if res.oke. Di sini kita berikan tidak oke ya. Berikan tanda seru di depannya, yang berarti gagal kita dalam fetch. Maka, kita throw error. Di sini pesannya kita buat file to fetch. Dengan kita membuat throw seperti ini, maka akan ditangkap oleh catch di bawah sini. Kemudian di dalam catch, kita akan men-trigger suatu hal untuk memberitahukan adanya error. Nah, untuk itu, kita akan membuat state ke atas. Untuk state-nya, saya copy saja dari isLoading. Kemudian untuk value-nya, tetap boolean dengan default false, dengan nama state-nya has error. Kemudian setternya set has error. Nah, di bagian catch, kita buat di sini set has error, yaitu kita buat true untuk memberitahukan bahwasanya terjadi error. Setelah itu, untuk state has error-nya, kita kirimkan ke bawah di bagian return, kita tambahkan di sini has error, dan kemudian kita save dulu ya. Dan setelah itu, saya ke quote. Sini kita akan menggunakan hash error-nya, menggunakan hash error, yaitu di sini saya akan cek if hash error, apakah terjadi error. Kalau iya, maka di sini saya buat return, yaitu JSX. Saya buat div yang class name-nya style dot container. Dan untuk pesan errornya, tips dari saya untuk pesan errornya, yaitu berikan pesan error yang mudah dipahami user, dan kemudian berikan solusinya. Sini contohnya saya berikan gagal menampilkan data. Kemudian saya berikan solusinya. Silakan reload halaman ini. Kemudian saya save. Sini bisa teman-teman lihat menampilkan pesan error gagal menampilkan data. Padahal seharusnya tidak ada masalah ya. Kalau saya berikan komentar, saya save. Bisa teman-teman lihat, sini tidak ada masalah. Ini terjadi karena jika saya kembalikan lagi untuk pengecekan hash errornya di custom hooks kita, di bagian left cycle use effect, yaitu komponen will unknown, di sini kita membatalkan fetch request. Nah, ketika kita membatalkan fetch datanya, maka akan masuk ke catch di sini. Nah, supaya hash errornya tetap menjadi false ya, kita akan cek nama errornya. Di sini kalau kita cek nama errornya, saya akan berikan console.log error.name, save. Kemudian kita inspect. Saya refresh dulu. Sini bisa teman-teman lihat untuk nama error dari abort controller, yaitu abort error. Nah, untuk itu kita akan mengecek di bagian catch.
Kalau error name-nya abort error, kita akan return langsung. Nggak perlu kita set hash errornya menjadi true. Oke, saya copy dulu untuk nama errornya. Sini, saya akan cek if, yaitu error dot name-nya sama dengan abort error, maka return. Nggak perlu kita set hash error. Tapi kalau bukan, kita set hash errornya menjadi true. Dan juga kita set is loading-nya menjadi false. Jadi ketika saya save, saya refresh, nah akan tampil code history-nya ya, karena tidak terjadi error pada fetch data. Saya hapus dulu untuk console.log-nya. Nah, di sini saya akan membuat kita gagal ya dalam fetch datanya. Saya kembali lagi ke komponen quote. Sini untuk URL-nya, saya akan hapus, seharusnya /random. Saya buat /rando, saya save, maka akan tampil pesan error, yaitu gagal menampilkan datanya. Kemudian kalau saya kembalikan lagi ya, yang benar, saya save, loh, sini kok tampil, masih tetap tampil pesan errornya. Padahal sudah benar, sudah nggak ada masalah lagi di API-nya. Nah, ini terjadi karena, kalau kita lihat lagi ya, custom hooks kita, ketika terjadi kegagalan fetch, set hash errornya masih tetap true nilainya. Nah, supaya hash errornya menjadi false ketika sudah tidak ada lagi error, kita akan cek di lifecycle komponen did mount. Sini kita akan berikan if hash errornya true, maka kita set hash error menjadi false. Kalau kita save, maka akan tampil datanya. Kita coba lagi ya. Saya batalkan lagi. Randomnya saya hapus. Ini di rando. Save. Oke, tampil pesan errornya. Saya kembalikan lagi. Random. Seharusnya tampil datanya. Save. Oke. Jadi seperti itu cara kita menghandle error fetching di React menggunakan try catch. Saya akan menggunakan lagi untuk errornya di komponen list author. Saya ke list author. Sini saya akan tangkap lagi, yaitu hash error. Saya berikan di sini if hash error return div. Saya berikan class name, yaitu style dot space section. Kemudian pesan errornya. Pesan errornya saya copy saja dari quote. Kemudian paste. Saya save. Saya coba. Saya hapus untuk bagian URL-nya. Harusnya authors, tapi saya buat author. Saya save. Oke, tampil. Saya kembalikan lagi. Oke, cukup sekian pada pembelajaran handling error kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.